Kita semua sudah hidup dengan pandemi COVID-19 selama lebih dari 1 tahun. Banyak pengalaman berharga yang bisa kita dapatkan dari keberhasilan maupun kegagalan dalam menghadapi pandemi ini. Ada 3 hal yang selalu dilakukan oleh negara-negara yang berhasil dalam menghadapi pandemi ini. Apakah ketiga hal itu? Mari kita nonton video ini sampai habis. Welcome to my YouTube channel. Kalau kalian baru mengunjungi channel ini, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya. Aku akan terus bagikan info-info kesehatan yang akurat, up to date, dan bisa dipercaya. Tahun 2020, World Bank mengupgrade status Indonesia dari lower middle income ke upper middle income. Mari kita lihat posisi Indonesia dibanding dengan negara-negara tetangga dari segi kapasitas sistem kesehatan menurut data dari World Bank tahun 2017 dan tahun 2018 sebelum pandemi. Dari jumlah bed rumah sakit per kapita per 1.000 orang, Indonesia berada pada posisi 1, kalah jauh dibanding dengan Malaysia 1,9, Thailand 2,1, Vietnam 2,6. Rata-rata jumlah bed rumah sakit per kapita di negara upper middle income adalah 3,5 bed per 1.000 orang. Rata-rata di negara lower middle income adalah 0,6 bed per 1.000 orang. Jadi posisi Indonesia sedikit di atas rata-rata negara lower middle income. Dari jumlah dokter per kapita per 1.000 orang, Indonesia berada pada posisi 0,4, lebih rendah di bawah Filipina 0,6, Vietnam dan Thailand 0,8, Malaysia 1,5. Rata-rata jumlah dokter per kapita di negara upper middle income adalah 2 dokter per 1.000 orang. Rata-rata di negara lower middle income adalah 0,8 dokter per 1.000 orang. Jadi jumlah dokter per kapita di Indonesia jauh lebih rendah di bawah rata-rata negara lower middle income. Selama beberapa tahun terakhir ini tidak ada peningkatan kapasitas sistem kesehatan di Indonesia secara signifikan. Sebelum pandemi saja, sistem kesehatan di Indonesia ini sudah sangat kurang dilihat dari segi kapasitas. Apalagi sekarang dengan pandemi dengan skala besar seperti ini. Tapi untungnya kurangnya sistem kesehatan dari segi kapasitas ini bukanlah hukuman mati. Kalau kita lihat banyak sekali negara-negara lain yang juga kurang dari segi kapasitas seperti Cina dan Vietnam, tapi mereka berhasil dalam menangani pandemi ini. Jadi kalau sistem kesehatan tidak memadai, negara itu harus melakukan 3 intervensi ini untuk mengurangi penyebaran virus. Ketiga hal itu adalah border control, lockdown, dan contact tracing. Sayangnya ketiga hal itu tidak dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan baik. Pada saat negara-negara lain menutup pintu untuk mengurangi influx pengunjung asing, pemerintah Indonesia tambah gencar mempromosikan Indonesia sebagai tujuan wisata. Kenapa border control ini sangat penting? Dengan mengurangi pengunjung asing, pemerintah dapat mengurangi kasus import. Kemudian pemerintah pusat juga enggan melakukan lockdown demi kepentingan ekonomi. Dan keputusan lockdown ini diserahkan kepada pemerintah daerah. Tentunya pemerintah daerah mengimplementasikan lockdown dengan cara yang berbeda-beda dan skala yang berbeda-beda. Tidak ada koordinasi yang bagus dari pemerintah pusat, padahal lockdown yang ketat ini adalah salah satu cara yang paling ampuh untuk mengurangi penyebaran kasus infeksi COVID-19. Ini penting sekali untuk dilakukan oleh negara-negara yang sistem kesehatannya tidak memadai dari segi kapasitas.
Indonesia juga tidak punya sistem kontak tracing yang bagus sampai sekarang. Jumlah tes per kapita sangat rendah dibanding dengan negara-negara lain. Kontak tracing ini sangat penting untuk mengidentifikasi orang tanpa gejala atau OTG. OTG ini sangat berbahaya karena mereka tidak sakit tetapi terinfeksi dan mereka bisa menyebarkan virus COVID-19 ini ke orang-orang di sekelilingnya. Ini sangat berbahaya. Jadi tanpa disadari, orang OTG ini bisa menyebarkan virus ke orang lain di sekelilingnya. Kita semua sudah capek dengan pandemi COVID-19 yang tidak kunjung berakhir. Video ini aku buat bukan untuk menjelek-jelekkan pemerintah Indonesia, tapi supaya kita tahu posisi Indonesia pada saat ini, supaya kita bisa mengarahkan intervensi ke arah dan tujuan yang lebih tepat. Pemerintah Indonesia dengan segala keterbatasannya sudah melakukan yang terbaik untuk memerangi pandemi ini. Marilah kita bantu pemerintah Jokowi dengan mentaati peraturan-peraturan yang sudah ada, seperti pemakaian masker dan social distancing. Kalau kalian sudah ditawari vaksin, cepat-cepat divaksin. Kita semua berdoa supaya pandemi ini cepat berlalu. Semoga informasi ini berguna bagi kalian semuanya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di video yang akan datang. Bye-bye.